عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda yang ada di rumah. Hari ini kita akan membahas parenting tentang apa itu sih bullying. Hari ini kita akan mengobrol santai bersama dua rekan saya, yaitu Kak Lala Jenisa Putri. Halo Kak Lala. Dan rekan saya satu lagi, Kak Lara Jatuh di Halo Kak Lara. Nah, hari ini kita tuh akan ngebahas bullying pada anak usia dini. Nah, sekarang itu tuh lagi marak-marak banget kayak deh bullying di anak usia dini dan gimana sih dampaknya. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang hal itu. Sekarang kita bersama Kak Lala yang akan menyampaikan atau membahas sedikit tentang bullying itu. Sebenarnya apa sih itu Pak? Bullying kalau boleh tahu? Oke, baik Kak Nazwa. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bullying yang bunda-bunda yang terjadi di anak usia dini. Nah, bullying itu adalah tindakan yang menyakiti orang lain, bisa secara fisik, verbal maupun emosional ya Bun. Kemudian biasanya dilakukan secara berulang disebut. Nah, pada anak usia dini ternyata bentuknya sering kali loh Bun terjadi di sekolah ya Bun, dan lingkungan rumah. Walaupun memang sebenarnya nggak terlalu ekstrim kali ya Bun seperti orang-orang dewasa, tapi perlu kita sebagai orang tua, sebagai guru di sekolah tentunya harus memperhatikan anak tersebut. Jadi biasanya contohnya tuh gimana sih Kak, yang sering terjadi di anak usia dini ya, bullying itu gimana sih? Nah kalau contoh untuk di anak usia dini ya, bunda ayah yang di rumah, Kak Lara dan Kak Najwa itu seperti warna kulit. Biasanya anak kan suka mengejek tuh, "Ih warna kulit kamu hitam, ih warna kulit kamu sawo matang," gitu ya. Kemudian bentuk rambut, ada yang kribo gitu ya kan, terus dengan cara bicara. Kemudian anak kalau misalnya kita di sekolah atau di rumah, lingkungan rumah biasanya mereka tidak mau berbagi mainan, kemudian mengambil mainan tanpa izin gitu kan Bun. Kemudian mengancam temannya seperti, "Nanti kalau apa kamu jahat sama aku bilang loh sama guru." Mungkin terlihat sepele ya Kak Lara dan Kak Nazwa, tapi kalau dibiarkan bisa membentuk pola perilaku yang negatif terhadap anak dan tentu saja mempengaruhi perkembangan anak gitu. Nah, gimana nih, Kak Lara atas materi atau sedikit informasi tentang bullying terhadap anak nih dari Kak Lala, gimana nih menurut Kak Lara, adakah timbul pertanyaan dari Kak Lara untuk tentang topik kali ini yang sampai nggak bangga? Ya. Ini sangat menarik ya topiknya karena pada zaman sekarang ini banyak anak yang saling membuli apalagi di kalangan anak usia dini ya, karena meniru orang besar tuh. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini, apakah anak usia dini ini sudah bisa dikatakan pelaku bullying? Wah, baik, Kak Lala tidak pasti tak memberikan sedikit pertanyaan ya ayah bunda di rumah. Nah, mungkin, dalam secara istilah hukum itu dan sosial itu belum, namun mereka bisa meniru perilaku, apa namanya itu, perilaku bullying itu dari lingkungan, mungkin dari sekitar rumah, atau lingkungan dari keluarga, temen, gitu kan, ayah bunda. Karena itu tugas kita sebagai orang tua dan guru adalah mengarahkan dan mengajarkan bagaimana sih perilaku yang baik dan mana yang tidak menyakitkan orang lain, gitu. Nah, di sini ya Bunda nih, ternyata Kak Lara itu dia dua sebagai pendidik. Nah, gimana nih, menurut Kak Lara, pesannya apa sih yang bisa Kakak lempar ke Kak Lala ini sebagai pendidik, tentang bullying ini terhadap anak, sesama anak ya, teman-teman? Nah, jadi kalau kan di lagi marak-maraknya bullying ini, apakah yang bisa orang tua atau guru lakukan untuk mengatasi bullying tersebut? Oke, baik deh. Cara yang bisa langkah pertama yang bisa kita lakukan mencegah ya teman-teman, bukan untuk tidak melakukannya. Kita nggak bisa mengontrol ya, nah jadi kita harus bisa mencegah. Terima kasih Kak Lara dan Kak Nazia.
Nah, di sini mungkin kita sebagai orang tua dan pendidik itu yaitu yang pertama membangun komunikasi terhadap anak. Terus kita tuh harus tanya, isi bertanya seperti, "Tadi main apa di sekolah, Nak? Kuliah sama siapa mainnya?" Gitu. Terus selalu ajarkan empati. Pelajar empatinya seperti tanya baik-baik kepada anak seperti ini. Kalau kamu diejek seperti itu, kamu sedih tidak? Gitu ya kan Bun. Kadang orang tua minim sekali untuk mengajar apa namanya tuh berkomunikasi tarinya ayah kan bunda ayah dilika. Kemudian berikan contoh yang positif. Jangan kita memberikan contoh yang negatif ya ayah bunda. Nah, memberikan contoh yang positif itu yang seperti apa? Anak belajar dari melihat kalau jika bicara sampah, kemudian mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Dan terakhir, tindakan cepat. Nah, tindakan cepat ini seperti jangan diabaikan jika anak ini mengeluh gitu. Mengeluhnya seperti apa Bun gitu kan. Misal bunda nih capek gitu. Kita langsung sigap cepat ya bunda ayah. Terus kita dengarkan lalu bantu ia memahami situasi yang dia rasakan di saat itu. Iya. Gimana anggapannya, Kak Larai? Nah, materi yang disampaikan oleh Kak Lala sangat berguna ya ayah bunda di rumah karena sangat penting bagi kita dan orang tua dan semua ayah bunda yang ada di rumah untuk, mengetahui kenapa harus mengatasi bullying ini, begitu Bunda, Kakak. Oke, jadi intinya kasus bullying ini terhadap anak kita harus bisa mengambil langkah lebih cepat gitu ya ayah bunda di rumah ya, para pendidik juga jadi kita nggak bisa sepelekan. Kita sebagai yang lebih besar atau yang lebih tua itu harus mengatakan dengan kata-kata yang baik, tidak mengatakan hal yang tidak senonoh di depan, anak-anak. Oke, terima kasih kepada Kak Lala dan Kak Lara sudah hadir di parenting kita hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.